Bukan sekedar pasir hitam dan bukan sekedar debur ombak. Parangkusumo adalah gerbang gaib, saksi bisu perjanjian agung tanah Jawa. Disinilah titik temu antara Senopati dan sang ratu penguasa samudra. Aromanya mistis, energinya abadi. Selamat datang di Beranda Laut Selatan. This is Usagi's Journey. Sudah sampai di Pantai Parangkusumo. Ya, Pantai Parangkusumo ini merupakan destinasi wisata. Tapi selain jadi destinasi wisata, tempat ini terkenal banyak sekali para pelaku spiritual datang ke sini untuk ngelaku. Nah, ngelakunya apa aja sih? Macem-macem ya. Ada yang meditasi, terus juga ada yang labuan. Kenapa jadi tempat ritual? Karena ini adalah titik temu Panembahan Senopati dengan Ibunda Kanjeng Ratu Kidul. Nah, selain itu, di tempat ini banyak banget mitosnya. Salah satunya yaitu orang hanyut ketika bermain di pantai ini dan menggunakan baju hijau. Apa benar? Ya, nanti kita coba tanya orang-orang di sekitar sini. Nah, selain itu, kita juga akan melakukan ritual labuhan tersebut. So, keep it up. Jadi, di pantai ini banyak banget orang yang ngelaku spiritual. Macem-macem ya, dari dukun atau emang orang yang punya hajat tertentu. Nah, biasanya di sekitar sini nih, pantai ini nih, banyak banget orang yang meditasi. Atau misalkan ada yang ngelabu. Mereka tujuannya apa sih? Mereka punya hajat masing-masing atau mau dapat sesuatu. Sesuatunya mungkin hal yang tak kasat mata atau bisa dibilang mustika pada ngarep itu tuh. Nah, kalau misalkan biasanya ada orang yang ngelabu di sini, warga sekitar di sini dia akan ambil barang-barang atau media yang dilabuh untuk dibawa pulang. Kenapa? Masyarakat di sini percaya apapun yang dilabuh ke pantai selatan itu membawa keberkahan buat mereka. Gitu, guys. Nah, kita di sini juga mau ngelakuin ritual. Nah, ritualnya tuh labuhan. Kenapa kita mau ngelakuin ritual labuhan ini? Karena memang ada sesuatu insight. Bahasa sekarangnya insight ya. Sebenarnya kayak mungkin semacam wangsit yang diterima untuk datang ke Pantai Parangkusumo ini gitu. Karena memang setiap akhir tahun aku selalu ada ritual ke selatan. Nah, ini sebenarnya medianya mau dilabuh juga udah kita siapin, guys. Ada bunga, sebenarnya ada barang yang lain kayak dupa dan lain-lain lah ya. Ini nanti kita buka, lalu kita labuh di sini. Tapi sebelum kita ngelabuh, kita juga ada ke satu tempat lagi. Selain itu, kita akan coba tanya orang-orang di sekitar sini. Sebenarnya acara labuhan ini tuh seperti apa sih? Atau mereka tuh suka ikut dalam acara labuhan yang biasa diadakan oleh keraton kah? Karena memang pada saat acara labuhan keraton itu diadakan sangat besar gitu. Jadi, mari kita coba tanya orang-orang yang ada di sini. Sebelum melarung doa ke samudra, langkah kaki harus terhenti di sini. Di dalam tembok Cepuri, disinilah letak batu cinta. Titik nol pertemuan Panembahan Senopati dan Ibu Ratu Kidul. Di antara aroma dupa dan kembang setaman, kita kulo nuwun. Merasakan getaran janji setia yang menjaga Mataram hingga hari ini. Energinya pekat namun memeluk. Setelah restu didapat dari sang penjaga gerbang, barulah kita siap melangkah ke bibir pantai untuk memulai labuhan. Ini adalah situs Cepuri Parangkusumo. Tempat ini dipercayai merupakan tempat pertemuannya Panembahan Senopati dengan Ibunda Kanjeng Ratu Kidul. Dalam legendanya diceritakan bahwa Panembahan Senopati melakukan sebuah ritual berhari-hari lamanya.
Saking kuatnya pertapaan tersebut membuat seolah-olah air laut pun mendidih dan mengganggu para penghuninya yang nyata maupun tak kasat mata. Oleh karena itu, Ibunda Kanjeng Ratu Kidul pun hadir di hadapan beliau. Hal ini menjadi salah satu legitimasi berdirinya Kerajaan Mataram Islam di bawah kepemimpinannya. Legenda ini masih banyak dipercayai oleh masyarakat. Terbukti dengan banyaknya peziarah yang datang untuk melakukan ritual untuk tujuan tertentu seperti asmara, ekonomi, maupun hal-hal yang berhubungan dengan kesaktian. Tidak sedikit yang datang untuk meluangkan waktunya menginap di tempat ini. Selain itu, tempat ini juga dilakukan sebuah ritual pada waktu tertentu setiap tahunnya yang digelar oleh Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta. Ritual ini merupakan rangkaian dari prosesi ritual labuhan. Bagi sebagian orang yang berpikir ekstrim, mungkin ini adalah hal yang menyimpang. Bagaimana menurut kalian? Semua tergantung dari kecerdasan dan logika kalian. Di balik asap dupa dan cerita mistis ada realita yang dijaga turun-temurun. Untuk memahami wajah asli Parangkusumo, mari kita dengar kesaksian dari warga setempat. Ya Pak, sebelumnya dengan Bapak siapa? Pak Indria Prasetyo. Oh, panggilnya Pak Indri. Pak Indri, ya. Pak Indri di sini udah berapa lama, Pak? Lahir di sini. Lahir di sini? Ya, Oh. di wilayah Parangtritis ini. Itu. Buka warung ini, warung Bapak berarti? Ya, ini warung. Buat teman-teman nih, mungkin nanti kalau lagi di Parangkusumo bisa mampir nih ke warungnya Bapak Indri ya. Nggak jauh nih dari mana pintu masuk Pintu masuk. kanan, nanti ada deket apa ini tempat penitipan. Ya, ada payung-payung di taman. Nah iya, payungnya di taman ya. Bapak pernah lihat tak orang-orang yang ngelakuin apa ritual labuan gitu dari mungkin yang dari keraton atau yang dari apa ritual pribadi orang-orang itu? Dari berbagai komunitas. Dari komunitas itu ada yang keraton jelas. Kalau keraton dari Keraton Jogja, Keraton Solo, kemudian ada kalau tanggal setengah suro itu dari Paguyuban Nonggodento itu dari Pleret. Oh, dari Itu ada. Kemudian dari Bali itu banyak. Kemudian ada yang dari komunitas apa itu yang dari Pati. Itu namanya kurang begitu paham, tapi ada yang dari lintas agama. Oh ya. Nah, lintas agama itu memang tradisi itu mempersatukan berbagai agama. Ada yang tamu kami yang dari Jakarta, itu juga ada yang dari Kristen, Islam, kemudian Hindu. Itu jadi satu untuk ritual bareng istilahnya ya. Menurut Bapak Indri nih, bagaimana sih pandangan Bapak nih tentang acara labuan yang dilakukan mungkin yang dari keraton atau yang lagi ngelaku khusus gitu di sini? Itu kan kepercayaan masing-masing. Tapi secara kalau keraton jelas ya, tapi kalau secara pribadi memang itu istilahnya panggilan. Kalau dia bilang panggilan saya suruh untuk larungan, ada syukuran, ada istilah syukuran kalau dia berhasil biasanya ada yang larung kambing, ada yang kerbau, ada yang sembelih sapi. Jadi memang itu banyak. Bukan hanya orang biasa, jadi pejabat-pejabat pun banyak yang datang ke sini karena memang tempatnya ini adalah tempat untuk ritual karena ada sejarahnya dari Cempuri tadi itu. Ada dua batu yang memang satunya dari selatan, yang satunya dari utara. Tapi Bapak pernah ini ikutan yang acara labuan dari keraton mungkin dari Kalau keraton itu kan dari abdi dalem. Iya. Ya, jadi memang dari abdi dalem. Kita cuma lihat karena bukan abdi dalem. Di sini kalau Keraton Jogja itu jelas juru kunci di ini Cempuri. Iya. Itu banyak itu karena bukan hanya di Cempuri,
ada di makam Syekh Belabelu mau makam Maulana Maghribi. Jadi satu itu juru kunci jadi satu. Cuma kan ada jadwalnya tersendiri. Kebetulan aku tuh ikut tuh Pak, yang acara labuhan dari Keraton Surakarta Oh, yang iya dari Solo. tahun lalu. Iya. Iya. Terus Bapak pernah lihat gak sih pas di acara labuhan tuh suka ada orang-orang yang ngambil barang yang habis dilabuh tuh diambil. Ya. Menurut Bapak itu buat apa? Kalau pahamnya kan ngalap berkah. Iya. Nah, ngalap berkah itu ya tujuannya pribadi masing-masing. Kita juga nggak tahu tujuannya apa. Yang jelas itu tujuan pribadi masing-masing. Istilahnya kalau ngalap berkah itu kan berkahnya kita juga ikut memiliki. Ya, betul ya. Bapak pernah ikutan ngambil ya coba? Kalau saya karena ada tamu kita di warung, jadi nggak ikut ya. Kalau misalkan ya Kak, ada orang yang ritual sendiri atau ngapain lah gitu, selain ngelarung tuh ngapain lagi mereka tuh Kak? Dia istilahnya sembahyang, kemudian ada larungan, kemudian ya macam-macam lah. Ada yang nginep nggak sih Pak di sini? Ada penginapan di sebelah utara. Itu biasanya ada yang 2 malam, 3 malam. Tuh, maksudnya nginepnya tuh yang kayak bener-bener. Oh, ada. Ada yang itu enggak istilahnya ada yang toko mendem. Oh, iya. Ada yang ritual jalan, ada yang ritual puasa. Di sini juga ada. Berarti memang titik sentralnya di Parangsumo, karena Parangsumo Keraton Merapi itu kan satu jalur. Jadi memang ada kaitannya, istilahnya ada kaitannya. Makasih ya Pak, ya. Saya mau diwawancara. Sama-sama. Jadi teman-teman, itu adalah hasil wawancara kita dengan Pak Andri yang kita temui di Pantai Parangkusumo. Dari hasil wawancara ini kita bisa belajar bahwa sudut pandang orang-orang berbeda-beda terhadap fenomena, legenda, hal-hal mistis dan ritual adat budaya yang ada di Pantai Parangkusumo. Oke, kita lanjut ke segmen berikutnya. Ada suara yang selalu memanggil di selatan Yogyakarta. Bukan suara manusia, melainkan gemuruh abadi yang tak pernah tidur. Parangkusumo. Banyak orang melihat tempat ini hanya sebagai hamparan pasir hitam dan debur ombak yang ganas. Tapi bagi mereka yang mengerti, ini adalah gerbang, batas tipis antara dunia nyata dan keraton yang tak kasat mata. Hari ini saya kembali, bukan untuk berwisata, tapi untuk menunaikan sebuah janji rasa, sebuah ritual labuhan, melarung apa yang memberatkan hati dan menyapa sang penguasa lautan. Langkah kaki terasa lebih berat, namun mantap. Berjalan menyusuri pantai hitam menuju garis pantai adalah sebuah meditasi perjalanan. Setiap langkah adalah pelepasan. Angin kencang yang menampar wajah seolah ingin merontokkan ego dan kesombongan kita sebagai manusia modern. Di hadapan samudra yang membentang tanpa ujung ini, kita sadar betapa kecilnya diri kita. Di sini, status sosial, jabatan, atau seberapa culture gaya kita tidak lagi berarti. Yang ada hanya kita dan alam semesta. Inilah puncaknya, labuhan. Bukan sekedar membuang bunga atau ubur rampe. Ini adalah simbolis membuang Sukerto, melepaskan sial, trauma, sakit hati, dan energi negatif yang selama ini mengendap di jiwa. Biarkan ombak selatan yang ganas mengambilnya. Biarkan samudra yang luas menetralisirnya. Kita kembalikan segala resah kepada alam, agar hati kembali kosong, kembali suci. Plong, rasanya seperti beban ribuan kilo diangkat dari pundak. Ritual usai, langit Parangkusumo mulai berwarna emas. Saya pulang dengan raga yang lelah, tapi jiwa yang penuh. Menjadi modern itu pilihan, tapi merawat tradisi adalah kewajiban rasa. Jangan pernah takut untuk datang ke sini, mengenali akar budayamu sendiri, karena mistis itu tidak selalu menakutkan. Ia seringkali justru menenangkan. Jadi itulah ritual labuhan. Nah, ritual labuhan ini untuk kalian yang pada sudah minta tolong ke aku untuk disampaikan hajatnya dan juga
ada permintaan khusus. Semoga hajatnya dapat terwujud segera. Nah, sekarang aku mau meditasi dulu ya. Dah.